Pagi Pak Ari, bisa Iya, minta waktunya sebentar? oh iya ya Bu, pagi Bu. Ada apa ya Bu Ega ya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya mau membicarakan tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Oke, oh iya bisa Bu, bisa Bu. Ibu mau bicara tentang apa nih Bu ya? Biasa Pak, tentang pembelajaran di kelas. Hmm? Jadi, Bapak kan tahu ya, di kelas saya kan ada murid ABK yang bernama Odi. Oh iya, Nah, betul. setelah semester, saya tuh udah berusaha untuk merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid, termasuk untuk Odi. Oke, Tapi akhir-akhir ini kenapa ya? Saya merasa kelelahan gitu. oke. Oh jadi akhir-akhir ini Bu merasa kelelahan gitu ya karena dia Bu ya? Iya, Pak. Kalau menurut Ibu kira-kira apa ya yang membuat Ibu merasa kelelahan gitu ya? Nah, saya lelah karena di satu sisi saya kan harus memperhatikan Odi ya secara khusus, sedangkan di sisi lain saya juga tidak boleh mengabaikan anak yang lainnya. Terkadang hal ini buat saya buat saya tanpa sadar memutuskan untuk mengabaikan Odi agar anak yang lain itu bisa belajar sebagaimana mestinya. Saya sering memberikan Odi itu tugas berbeda yang mana yang dia sukai agar ia bisa sibuk sendiri dengan tidak mengganggu pembelajarannya meski tugas tersebut tidak sejalan dengan materi yang sedang saya ajarkan. Tapi Pak, Odi itu malah jadi sering mengganggu temannya yang lain karena ia sadar mendapatkan tugas yang berbeda dengan temannya. Begitu Pak Ari. Oke, jadi kalau saya simpulkan berarti akhir-akhir ini Ibu merasa kelelahan karena di satu sisi Ibu berpikir Ibu harus memperhatikan Odi secara khusus, tapi di sisi lain Ibu tidak ingin mengabaikan anak yang lain ya Bu ya, begitu ya Bu ya? Nah, iya Pak. Oke, jadi baik sebelum kita lanjut ke percakapan ini, jadi saya mau kita pastikan dulu Bu ya, kira-kira Ya. apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita ini Bu? Saya sih berharapnya gimana supaya pembelajaran saya di kelas itu dapat belajar dengan tertib dan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Kemudian anak-anak ibaratnya saya tidak ada mengabaikan anak yang lainnya dan Odi juga tentunya. Oke, berarti kalau saya simpulkan lagi gitu ya Bu, berarti Ibu berharap pembelajaran di kelas berjalan tertib, lalu Hmm. tujuan pembelajaran juga bisa tercapai tanpa Nah, mengabaikan murid yang lain Bu ya? nah ya benar gitu Pak. Nah, jadi kalau misalnya nih menurut pengamatan Ibu nih, apa di kelas Ibu itu pernah nggak terwujud pembelajaran yang sesuai dengan keinginan Ibu tadi, yang tertib dan mencapai tujuan pembelajaran? Pernah nggak Bu ya? Ya pernah dong Pak. Oh, jadi menurut menurut Ibu nih, menurut analisis Ibu, apa yang menyebabkan kondisi itu bisa terjadi gitu Bu? Kenapa itu? Nah, biasanya sih ya, saya kan menggunakan beberapa media itu ya Pak ya, yang cukup menarik dan disenangi oleh murid untuk menjelaskan materi pembelajaran kita. Nah, salah satunya dengan video interaktif. Memang Iya. sih sebagian besar anak di kelas saya itu gaya belajarnya itu audiovisual, termasuk Odi. Jadi mereka itu semua sangat memperhatikan video tersebut, bahkan mereka sangat bersemangat dalam menjawab pertanyaan yang ada pada video tersebut. Oke, berarti media pembelajarannya Bu ya yang bersifat audiovisual Bu ya. Iya. Oke. Selain itu ada lagi nggak Bu? Ada Pak. Semua murid saya, terutama Odi, mereka itu bisa memberikan perhatian penuh ketika saya melakukan permainan seperti ice breaking ya, atau kegiatan yang sifatnya itu memang membuat mereka itu semangat. Karena anak-anak kan lebih suka bermain daripada belajar. Oh, iya betul, setuju Bu, setuju. Iya, memang sih ya anak-anak memang lebih suka ya pembelajaran, apalagi seumuran Iya. anak yang di kelas Ibu ya. Oke, berarti kalau saya simpulkan lagi gitu berarti ya berarti yang bisa membuat tertib itu berarti media pembelajaran gitu Bu ya, dan Iya, juga kegiatan yang bersifat bermain Bu ya. iya, Nah, iya.
Jadi kalau pertanyaannya Bu, kalau misalnya Ibu di pembelajaran Ibu tidak menggunakan video gitu ya, media pembelajaran visual dan juga tidak menggunakan kegiatan bermain seperti ice breaking, kira-kira kayak mana itu kondisinya Bu? Nah, itu dia. Sering sih waktu itu saya bukan sering ya, pernah ada satu murid, Ibu kalau saya tidak membawa infokus dia bertanya gitu kan. Jadi karena saya tidak membuat video maka Odi pasti akan membuat keributan Pak gitu. Jadi saya otomatis harus menenangkannya terlebih dahulu kan, memberikan tugas khusus seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Nah, seperti itu Pak. Nah, lalu kira-kira Bu, kenapa gitu Bu? Kenapa tidak dibuat aja semua materi pembelajaran itu ada videonya atau ada kegiatan bermainnya? Kenapa Ibu tidak membuat semua materi pelajaran? Nah, iya, itulah tuntutan kita sebagai guru ya Pak. Terkadang ada di saat itu kita memang bisa mempersiapkannya, terkadang tidak bisa gitu. Terkadang ada juga materi yang memang tidak bisa disampaikan dengan video gitu. Apalagi saya sih masih terfokus kepada melihat yang ada di Selasar atau YouTube sih Pak gitu. Oh, jadi memang berarti yang selama ini bahan-bahan yang Ibu dapat ya kayak video dengan apa itu dari YouTube ya, dari internet lah gitu Bu ya? Iya Pak Arim. Oh. Jadi sebenarnya gini Bu ya, berarti sebenarnya Ibu pengen gitu ya membuat setiap mata pelajaran itu ada gitu ya media pembelajarannya Ibu ya? Iya. Video atau bermain gitu Bu ya? Iya. Jadi gimana Bu ya? Jadi selama ini berarti Ibu bergantung gitu ya sama internet berarti ya? Dengan kata lain Ibu bergantung ya Bu ya? Iya, bisa jadi sih Pak. Ya. Jadi kalau saya mau bertanya gitu Bu, apakah bagaimana gitu? Kira-kira Ibu bisa tidak untuk lepas dari ketergantungan dari internet gitu Bu? Jadi bahan-bahannya itu nggak mesti dari internet. Kira-kira kalau menurut Ibu bisa tidak Ibu? Ya, sebenarnya bisa ya Pak ya. Mungkin saya kan harus membuatnya sendiri. Tapi saya kan belum terlalu pandai untuk membuat video pembelajaran atau kegiatan bermain dalam materi pelajaran saya yang mana kita masih melihat sumbernya dari internet gitu. Oke. Jadi sebenarnya Ibu nggak bisa karena tidak bisa membuat Bu ya gitu ya Bu. Bukan tidak bisa membuat tapi kurang lah gitu. Kurang. Tidak percaya. Iya, berarti tidak kurang percaya diri. Kira-kira ada nggak Bu? Ada nggak terpikir Ibu cara gitu? Bagaimana ya biar aku bisa lebih lagi membuat video ini gitu? Atau kira-kira biar bisa aku lebih kreatif lagi membuat bahan di internet? Kira-kira ada nggak Bu yang terpikirkan Ibu lah selama ini gitu kira-kira? Ada sih Pak terpikir, karena kan kita kan yang namanya kita sekarang ini kita tidak terlepas dari jet ya gitu. Pasti apalagi kita sering membuat video tuh. Nah sebenarnya buat video kita pribadi itu bisa kita jadikan ke media pembelajaran kan, tapi kitanya aja yang tidak berani mencoba begitu. Betul, berarti masalahnya kalau saya konfirmasi sebenarnya masalahnya karena tidak berani mencoba Bu ya? Iya Pak. Jadi kira-kira nih Bu, apa yang bisa membuat menimbulkan keberanian Ibu untuk mencobanya? Gitu. Ya mungkin saya perlu belajar kayaknya dari guru lain seperti di sekolah kita ya Pak ya. Ada tuh yang bisa membuat video pembelajaran ya termasuk Pak Ari gitu yang sangat kreatif dalam membuat kegiatan pembelajaran seperti ice breaking di kelas Bapak kan. Nah, gitu. Iya. Berarti belajar Bu ya dari guru lain gitu Bu ya? Ya boleh. Jadi sebenarnya Ibu sepertinya bukan punya saya saja Bu ya, ada lagi rekan yang lain Bu ya? Atau sama saya juga Ibu bisa juga belajar kok gitu. Iya boleh Pak Ari. Iya. Jadi sebenarnya udah nemu nih ya Bu ya solusinya Bu ya, berarti belajar gitu ya dengan rekan lain gitu ya. Rekan yang lain, iya. Yang lain gitu. Nah. Jika gitu, kira-kira rencana Ibu gitu ke depannya gitu,
Ibu kan sudah dapat nih ide nih untuk belajar Ya. sama rekan yang lain, sama saya gitu, atau Heeh. mungkin kayak Pak Budi gitu ya, guru komputer Mm-mm. apa Oh, atau guru yang komputer. lainnya gitu. Nah, kira-kira Ibu ada nggak rancangan ke depannya gitu? Apa namanya? Apa yang Iya, akan Pak. Ibu lakukan gitu Eh, ke depan? Ya, terutama sekali saya akan meminta Pak Budi ya, guru komputer kita, untuk membantu saya bagaimana membuat video pembelajaran yang lebih kreatif gitu, yang menarik untuk anak-anak. Dan kemudian di dalam setiap materi itu ada ice breakingnya. Tentu memang sih akan sangat merepotkan gitu kan, tapi saya akan mencoba untuk membuatnya dengan belajar bersama guru tersebut, Pak. Oke, berarti sudah dapat Bu ya? Iya, Idenya cukup bagus dan saya sangat support. Jadi kalau misalnya Ibu meminta butuh bantuan saya juga silakan saja Bu, dan saya pasti akan bersedia gitu Bu ya. iya. Jadi kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mulai nih belajarnya nih? Oh, secepatnya dong, Pak. Nah, mungkin besok atau lusa. Oh, Kebetulan hari ini kan kita baru ini selesai acara ini ya, memperingati Hari Guru ya. oh Mungkin iya. besok, kebetulan itu kan besok itu jadwal saya MGMP ya biasanya. Kebetulan di minggu ini sudah selesai gitu. Jadi saya punya waktu luang. Nah, sepertinya besok deh langsung, Pak. Saya akan mencoba belajar membuat video tersebut bersama Pak Budi mungkin dulu ya, yang mahir dengan komputer. Nanti mungkin bisa dibantu dengan Pak Ari nantinya juga gitu. Akan saya Oke. konsultasikan. Jadi berarti Ibu udah ada itu kan rencana untuk belajar nih Bu ya. Iya. Nah, penerapannya itu kira-kira untuk modul kapan itu Bu? Eh kalau untuk modul kan yang semester ini kayaknya udah hampir hampir selesai ya, Pak ya. Oh iya. Mungkin untuk persiapan kita semester genap lagi. Kan minggu depan Oh kita berarti. ujian, Pak. Oh iya, Iya, sorry. Oh iya, saya lupa. Jadi iya. berarti kita bisa, Ibu berarti sudah bisa mempraktekannya semester depan Bu ya? Ya, persiapan kita untuk semester depan Oke, lagi semester gitu. depan. Berarti gini Bu, saya mau berarti banyak dong, panjang dong waktu Ibu untuk persiapannya Ibu ya, untuk belajar Iya, ya. panjang sekali, Pak. Nah, berarti saya bisa lihat dong hasilnya untuk semester depan Bu ya. Minggu Oh iya, pertama bagaimana Bu? Minggu pertama semester depan bisa nggak saya? boleh, eh, boleh Pak. Karena kan kita kalau minggu awal itu kan kita belum terlalu ini kali belajarnya ya. Masih dalam suasana baru-baru libur gitu. Nah, jadi agak santai. Ada persiapan untuk semester genap. Boleh? Ya, oke boleh. Berarti nanti semester depan mungkin saya tidak akan masuk mungkin ke kelas Ibu, tetapi bisa lah Ibu Mhm. melaporkan ke saya gitu ya kalau misalnya Ibu merasa oke nih, udah nyambung gitu, udah pas ini gitu Ya. kan. Nah, Mhm. laporkan ke saya juga gitu Bu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata nggak cocok gitu, ya mungkin bisa juga Ibu datang kepada saya juga. Nanti kita bisa cari solusinya lagi gitu Bu ya. Oh ya, oke Pak Setuju Bu? Ari. Ha. Iya, Setuju Pak. berarti Heeh. semangat Bu ya. Ya, Semoga semangat bisa, dong Pak. pasti itu bisa Bu. Banyak waktunya 1 bulan Ibu belajar loh. Mungkin bisa nanti lebih keren daripada punya Pak Budi. Oke, terima Doakan ya kasih Pak Bu Ari ya. ya. Iya Terima Bu. kasih Kira-kira waktunya ya Pak Ari. Heeh. iya, ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Mungkin untuk saat ini sepertinya kita cukup sampai di sini saja Pak Ari. Lain kali Baik kita Bu. sambung lagi pembicaraan kita. Baik Bu, Ah, siap Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya berarti sampai di situ saja Bu ya Iya, terima pertemuannya. kasih ya Terima Pak kasih Ari. Bu ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Oke. Oke. Eh, Siang Ari. Siang Bu. Begini nak, Ibu mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ibu dengar Ari ditunjuk untuk mengikuti lomba baca puisi ya tingkat Kota Pekanbaru. Tetapi Ibu lihat Ari kurang semangat dalam mengikuti kegiatan baca puisi tersebut. Kira-kira apa penyebabnya nak? Iya Bu. Hari saya memang ditunjuk Bu mengikuti lomba baca puisi tingkat Kota Pekanbaru. Tapi itulah masalahnya Bu.
saya kayak merasa kurang percaya diri, Bu. Begitu. Jadi Ari masih belum bisa percaya diri. Nah, sekarang coba jelaskan mengapa Ari kurang percaya diri, Nak, untuk mengikuti lomba baca puisi tingkat Kota Pekanbaru. Jadi gini, Bu, saya kayak merasa nggak pantas gitulah, Bu, mewakili sekolah. Karena kan dulu kan saya pernah juga ikut lomba. Ya lomba kayak gitu juga, Bu, sama tuh, Bu, lomba baca puisi waktu di SD dulu. Tapi gagal. Nah, jadi malu lah, Bu, karena waktu itu kan saya yakin gitu menang. Ternyata katanya kalah gitu kan. Dan ternyata waktu tanding itu juga gugup. Jadi ngomongnya pun salah-salah gitu kan. Jadi waktu Ibu tunjuk kan dia lomba baca puisi, saya jadi teringat yang waktu dulu gitu kan, yang waktu pernah gagal dulu gitu. Ya, saya langsung takut lah, Bu. Kayak ngerasa, duh, ini pasti gagal lagi nih. Pasti bakalan salah lagi nih nanti pas lomba nih. Jadi saya nggak mau lah nanti malu lagi untuk kedua kalinya, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Ari saat ditunjuk untuk mewakili sekolah kita ya, Nak, ya, dalam lomba baca puisi tingkat Kota Pekanbaru. Nah, Ananda, kami dari pihak sekolah menunjuk Ari karena Ari punya potensi, Nak. Potensi yang sangat luar biasa dalam baca puisi. Nah, sekarang gini, menurut Ari nih, nah, apa saja kemampuan yang Ari punya dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kemampuan sih, kalau kemampuan dari belajar bahasa Indonesia paling nyanyi lah, Bu. Kalau saya tuh paling suka tuh nyanyi lagu-lagu Indonesia, lagu bahasa Indonesia tuh, Bu. Ya misalnya dari dulu lagu anak-anak, sekarang juga lagunya si Ziva, lagunya si Gracia, lagunya si apa, banyak lagu kan saya lihat. Nah, juga sebenarnya saya juga suka berpuisi, Bu. Jadi memang saya kalau misalnya di rumah tuh kan, kalau dikasih mama HP gitu, saya sering tuh nonton video-video orang baca puisi itu, seperti waktu dulu kayak Taufik Ismail, si apa Seno Gumilang, iya, terus apa tuh, Bu, yang namanya putu-putu tuh, ada tuh yang putu tuh, banyak lah, Bu, Sutarjo Sutarji Kloso Bahri ya. Iya, banyak tuh, Bu. Yang sekarang tuh, Bu, juga tuh, Bu, banyak tuh yang apa yang baca-baca puisi tuh, kayak siapa tuh dulu pernah saya lihat juga tuh, Khairil Anwar, Bu. Itu juga keren-keren lah tuh, Bu. Nah, itu saya juga sebenarnya suka tuh, Bu. Dari dulu memang saya suka gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi gitu kan, saya sebenarnya nggak mampu nih komunikasi bicara bahasa Indonesia. Presentasi juga sebenarnya kalau di kelas bagus sih. Saya pernah juga dulu ibu guru saya, Bu Teti tuh, waktu kelas 1 dulu kan pernah juga sih puji kan, katanya presentasi saya tuh bagus gitu kan. Katanya kalau menyampaikan informasi dengan artikulasinya jelas gitu kan. Terus katanya juga kalau saya menjelaskan katanya mudah dipahami oleh pendengar. Kawan-kawan saya juga bilang gitu, Bu. Kalau misalnya saya yang berpresentasi, mereka tuh senang tuh. Nah, jadi itulah, Bu, yang dibilang Ibu Teti waktu dulu. Punya pembelajaran bahasa Indonesia gitu, Bu. Nah, itu kan berarti bagus kemampuan Ari dalam berbahasa Indonesia. Itu udah lebih dari cukup loh, Nak, kamu untuk mengikuti perlombaan ini. Tapi gimana lah, Bu, itulah mungkin ya, kata orang kan apa namanya tuh, trauma lah, Bu. Habis apa namanya, dulu malu kali lah, Bu. Masa saya apa namanya, kita semua mesti berdoa
Saya bilang pula kita semua mesti berdosa. Malulah. Jadi yang kayak gitulah Bu. Kan, malu lah Bu. Nah, Ari, sekarang kan Ari udah kelas 7 SMP nih, nggak SD lagi nih. Nah, Iya. sekarang gini. Nah, Ibu kan sudah mendengarkan tuh kemampuan yang Ari punya. Kira-kira, ini kita andai ya, kira-kira apa rencana Ari nanti supaya Ari itu lebih percaya diri lagi untuk bisa mengikuti perlombaan ini nantinya. Karena Ibu yakin Ari pasti bisa, Nak. Apa lah ya? Apa rencananya? Kalau rencana sih Bu, mungkin ya tentulah ketemulah dulu sama Bu Teti kan. Nah, ya. Soalnya kan Bu Teti itu guru bahasa Indonesia saya yang sekarang kan. Bu Teti juga yang suka-suka muji kan. Dan memang sebenarnya saya suka juga sama Bu Teti tuh. Apa namanya, Ibu itu lebih apa ya kalau menjelaskan apa namanya bahasa Indonesia lebih semangat saya gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya tapi kalau misalnya nih Bu ya, kalau misalnya memang harus ya saya paling minta tolong lah sama Ibu tuh buat puisi gitu, kayak mana buat puisinya yang bagus gitu kan, yang memang sesuai dengan yang mau saya lah gitu kan. Kalau syaratnya itu kan katanya membaca puisinya kan apa namanya sudah ditentukan tuh Bu kan ya. Jadi ya saya lihatlah dulu Ibu itu dulu baca bagaimana bagaimana caranya, intonasinya gitu kan. Jadi kalau Ibu itu udah bisa contohkan yang bagus gitu ya, mungkin saya bisa lah lebih agak percaya diri gitu kan. Nah, oh ternyata gini ya yang bagus ya gitu ya. Ya mungkin itulah bukan bayangan saya yang pertama gitu kan. Nah, terus yang kedua mungkin saya apalah Bu, kalau udah tahu saya latihan lah paling Bu, latihan di apa, tapi nggak latihan langsung gitu, mungkin latihan sendiri dulu. Kemarin kan pernah saya dengar katanya kan kalau misalnya latihan puisi bagusnya tuh pertama di depan cermin dulu kan. Nah nanti kalau misalnya udah tahu nih kan sudah jumpa sama Bu Teti, nah nanti baru saya latihan di depan cermin, latihanlah sendiri gitu kan, biar bisa saya lihat gitu gerakan saya benar nggak gitu kan. Nah terus itu bisa katanya bisa nambah kepercayaan diri Bu. Nah nanti kalau sudah agak-agak berani, udah percaya diri depan cermin, nanti minta tolonglah latihan dulu sama mama papa gitu kan, depan mama papa. Soalnya kan kalau depan mama papa kan nggak terlalu malu gitu kan, jadi bisalah nambah kepercayaan diri kan. Nanti kalau udah kira-kira bagus kata mama papa, nanti cobalah sama Bu Teti gitu kan. Nanti kalau udah oke dibilang Bu Teti, ya mungkin nanti pas lomba, oh iya sebelum lomba nanti mungkin minta tolong lah depan murid, depan teman-teman yang lain gitu kan. Nah jadi mungkin kan kalau udah teman yang lain kan jadi seolah-olah udah kayak lomba tuh Bu ya, jadi mungkin bisa lebih percaya diri gitu kan. Jadi ya bisa lah bantu ngilangkan trauma gitu kan. Dan memang ya harus hati-hati juga sih biar nggak salah lagi kayak dulu. Jadi memang ya harus betul-betul berusaha lah Bu, gimana lah biar tidak trauma lagi kan, biar tidak salah lagi kayak waktu dulu ya. Itulah usaha saya Bu, yang saya pikirkan lah Bu gitu. Ya, good luck ya, rencananya luar biasa, bagus nak. Nah, Ibu yakin, nah ini baru rencana saja Ibu sudah salut dengan kamu. Nah, berarti itu menandakan anak Ibu memang orang yang terpilih yang bisa diberi amanah untuk ini. Nah, jadi Ari, dengan rencana kamu yang tadi, kamu sekarang Ibu yakin kamu akan merasa lebih percaya diri lagi untuk mengikuti lomba baca puisi tingkat Kota Pekanbaru mewakili sekolah kita. Nah, kira-kira nih kamu dengan pembicaraan kita yang sekarang ini bisa lebih percaya diri lagi nggak?
Sebenarnya sih Bu, kalau boleh jujur sih Bu ya, sebenarnya sih kalau mau takut itu masih takut gitu Bu, Trauma percaya ya. diri itu masih belum percaya diri full sih, tapi itulah Bu, karena tadi Ibu tanya-tanya kan, kepikiran saya gitu kan, saya pikir, "Oh iya ya, betul juga, ada juga jalan." Ya rasanya kayak sekarang tuh udah mulai tambah juga lah, adalah tambah percaya diri lah, adalah kayak semangatnya lah gitu. Iya ya, sebenarnya itulah, inilah baru kepikiran tadi, gara-gara Ibu tanya makanya saya kepikiran tadi untuk latihan-latihan tadi. Jadi, ya iya ya, kayaknya percaya diri lah, udah nambah lah Bu. Alhamdulillah. Baiklah Ari, dengan pembicaraan kita tadi, kemudian rencana kamu, kemudian kamu juga rasanya kamu sudah percaya diri ya. Jadi Ibu inginkan semoga nanti dalam persiapan lomba nanti akan berjalan dengan lancar dan nantinya Ari betul-betul siap untuk mengikuti lomba dan membawa nama baik sekolah kita. Amin. Terima kasih Bu ya. Iya. Nah, satu lagi nih. Nah, Ibu mau nanya nih, komitmen kamu terhadap lomba ini apa? Nah, ayo. Ya, Ada nggak Bu ya? komitmennya? Jadi kan kalau ya itulah, ya mungkin saya juga udah mulai oke lah, berani lah gitu kan. Nanti mungkin saya ya saya juga coba lah untuk persiapan lomba nih kan. Saya akan berlatih lah sungguh-sungguh seperti yang saya bilang tadi. Saya akan lakukan segala yang rencana yang saya bilang tadi Bu ya. Dan nanti kan ada juga nanti teman-teman kan satu komunitas literasi, nanti di saat itu juga nanti saya latihan juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya Bu ya, untuk bisa menjadi yang lebih baik dan yang terbaik, dan juga bisa membawa nama baik sekolah dan juga keluarga Bu ya. Ini untuk Mama. Nah, Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen Arina. Dan mudah-mudahan Ari sukses nantinya dan bisa menampilkan yang terbaik dan sekolah bangga dengan Ari. Amin. Doakan Bu ya. Ya Nak. Kalau menang itu udah biasa ya Nak ya. Kalau seandainya kamu pun menang itu bonus dari yang kuasa. Amin. Terima kasih Bu ya. Terima kasih motivasinya, semangatnya. Ini karena Ibu jadi saya lebih percaya diri lagi. Amin. Semangat ya Nak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, yeay. Siap. 15 menit juga. Mengarang indah. Udah Pak ya, cukup waktu kami ya Pak. Oke, kita kembali lah ya. Kembali kita ke rumah ya. Pas. Makasih ya Pak Ari Ya, makasih Bu. kerjasamanya. Makasih juga Bu. Oke. Oke, siap.